Om Swastiastu, Om Awiknamastu Namo Sidhan, Om Dirgayastu, Tatastu Nama Swaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik sekolah IAN negeri yang berada di Pura Setia Dharma yang akan mengorek tentang keagamaan Hindu atau bersejarah. Perkenalan saya, nama saya Wasito. Saya mampu di sini Pura Setia Dharma. Pura Setia Dharma. Ketepatan Ujung Bersih di Bangku. Ini Budur Sendadi Kabupaten Kediri juga mewakili bendara di desa sekarang. Terus saja. Itu kantornya nanti tulis sendiri ya. Balik sendiri. Sekarang langsung kamu limpah ya, nanti ada langsung. Langsung kamu limpah. Yang pertama kami sampaikan selamat datang di Pura Setia Dharma sekarang yang akan menanyakan perihal agama Hindu di desa sekarang. Untuk itu pertanyaan kami silakan dan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari mahasiswa IAIN Kediri, Prodi Studi Agama-Agama dengan saya Yunita Alfiani. Saya Lulu Imratul Hasanah. Saya Ahmad Al-Fatih. Pada sore hari ini kegiatan kita adalah berdialog seputar agama Hindu. Kami sudah berada di lokasi Pura Setia Dharma di Desa Sekaran, Kayen Kidul, Kota Kediri, Kabupaten Kediri. Dan pada sore hari ini sudah bersama narasumber kita, yaitu Bapak Wasito sebagai pemangku di Pura Setia Dharma. Ini pertanyaan pertama Pak Yudi. Ini tentang agama Hindu. Ketuhanan dalam agama Hindu. Banyak di para kalangan luar sana yang menganggap bahwasanya Hindu itu memiliki beberapa dewa-dewa. Salah satu contohnya itu Dewa Wisnu, Dewa Siwa, Dewa Brahma. Tidak bisa dijelaskan tentang konsep ketuhanan agama ini seperti apa? Oh iya, terima kasih. Koyong Mas ya? Ya, langsung kami jawab. Ketika dewa itu memang di dalam langsung pokok dari artinya di dalam Hindu itu ada 3 dewa, yaitu dia menguasai alam yang berfungsinya masing-masing. Artinya pada waktu disebut Brahma itu karena sang yang widi menciptakan alam semesta ini. Disebut Wisnu, Dewa Wisnu, dia pada waktu melihara. Dewa Siwa pada waktu melihara. Artinya bukan kita harus setelah Siwa meraya semua alam ini meraya terus kita mati itu kan begitu. Bukan hanya sekedar gitu aja. Siapa yang siap? Ya langsung ambil yang ke Siwa dulu, malah terbalik. Ambil ke Siwa. Siapa yang hidup itu tak percaya dengan kodrat alam kebenaran yang hakiki? Siwa itu akan lembut. Walaupun alam itu tetap berdekat, nggak tahu Siwa itu makhluk berdiri di mana. Pasti Siwa akan bergerak. Itu percayaan dari itu. Kalau jelas kalau Brahmanya hanya menciptakan dan menyiapkan apa kehidupan kemudian Wisnu juga begitu. Wisnu kalau melanggar dari aturan-aturan hukum dari kebenaran, Siwa itu juga tidak tahu. Walaupun itu ketika itu fungsinya harus clear. Nah, Siwa pun tidak mau di apa namanya di dalam sampai contohkan seperti ada seperti apa namanya gempa bumi, ya terus apa tsunami, ada gunung meletus. Itu kalau Hindu tidak apa tidak gigit, tidak ragu lah. Memang kebenaran itu harus begitu. Kehidupan harus berjalan begitu. Karena apa?
kehidupan yang tidak mau jatuh dengan siwa, jatuh dengan kehidupan yang hakiki, itulah akan yang menandakan siwa itu. Ini kalau dijelaskan secara spiritual Mas ya, spiritual artinya kepercayaan yang very tinggi. Apapun perilaku kita semua ini ya, walaupun kita nggak mau kebenaran dimunculkan, tapi siwa itu tetap dimunculkan sendiri, gitu. Dibuktikan dengan keadaan itu kekuatan dari siwa. Pak, ini belajar dari pengalaman saya belajar di IAIN, kan saya sering kunjungan ke berarti di Nganjuk, ya betul. Itu kan saya tanya kepada Pak Mas, namun di Hindu itu kita dose wonten konsep Brahman utawi Sang Hyang Widi itu. Brahman artian Atma, itu satu roh yang ada dalam tubuh. Jadi semua dari kehidupan ini, semua kehidupan itu hanya kerjaan. Kerjaan yang kalau api mencet sedikit, ya itulah kita itu dalam sedikit saja roh. Ya, menjawab ya, roh itu sedikit aja, hanya pergi aja. Kalau orang yang meninggal dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas atau yang kehidupan nyata ini bagus, dia percaya itu akan kembali. Makanya itu ada pengambilan supaya cepat untuk ambil ke samudera itu, kembali kepada asal seperti jasad ini. Tapi seperti roh itu tidak sampai meninggal, kembali kepada asal itu. Karena akal itu hanya satu percayaan saja, bukan banyak-banyak, dan percayaan saja, percayaan dari Atman itu. Atman adalah Brahman. Ya, Brahman atau Atman. Jadi umpami teng konsep agama kula niku napa Gusti Allah niku Pak. Nggih. Nah niku kan mung setunggal nggih mboten saged di napa diperanakan, mboten saged anak mboten saged diperanakan. Ya, bayangan ini tidak bisa, bayangan itu kekuatan dari contoh ya, Nabi Muhammad itu yang pertama ya, sekilas saja. Itu kalau kita nggak melanggar aturan Muhammad, kita akan cepat untuk kembalinya. Proses kehidupan kita akan cepat. Dia hanya simpulan aja ini, bukan ada semuanya, tapi kita Atman, Akian, Atman itu satu. Itu Tuhan tuh banyak percaya tapi hanya satu, yang punya kekuatan hanya satu, hanya Tuhan saja. Ya pada waktu kita memelihara dinamakan Wisnu, pada waktu kita melebur atau memperalinan dinamakan Siwa. Jadi apapun kita melebur apa, ucapan mantra itu Siwa. Ucapan kita Siwa. Kalau kita akan intinya kan dosa dewa tiga niki mungkin dadosnya setunggal Pak. Asli pokoknya satu. Tetapi artian Atman itu hanya satu. Berbicara pada bukan itu. Bukannya itu. Ya, contoh ya contoh orang tani menanam padi dipelihara pada. Ya udah itu tolong pelihara tadi. Wisnu yang sebut. Contohnya begitu. Bukan Brahmana. Tolong Brahma beri kehidupan. Contoh saya jelas itu maksudnya ya jelas ya itu jelas bukan membelokkan kata kami ya, memang pengertian saya itu pengertian dari Kan di luar sana banyak orang-orang yang berpandangan bahwasanya wah Hindu banyak Tuhan ya, padahal kan inti dari permasalahan dari Hindu sendiri kan penyembahannya hanya tunggal gitu, menika Brahman itu Pak. malah banyak mas ya. Pitara sampai hormat ke Pitara roh ya. Pitara itu juga percayaan roh itu kayak sokok ya, orang kayak ngomong Atman Akian Brahman Akian Atman itu satu. Kalau dijahit sedikit mas secara logika kenyataan kehidupan ini jenengan paham karena kehidupan yang paling percaya untuk kehidupan sehari itu orang hidup aja. Mengapa Hindu duduk-duduk di dalam masyarakat banyak bakti dalam pemerintahan, di konten gue pemerintahan,
Terus guru haji sopo sih lagi berarti guru haji. Bukan harus guru yang tidak, guru siapa yang bernilai baik itu guru haji. Diajeni maksudnya guru haji. Itu ada takdirnya, ada aturannya. Seperti mengapa kalau sampai di mana tempat itu berada, dia akan mendapatkan kehidupan keturunan. Memang harusnya begitu, tidak enak kehidupan itu sampai bermasalah. Karena ada cerita Bali sudah itu apa dan kita itu apa dan tidak ada cerita Bali. Sebelum ngomong pikir si aku ngomong ini bener kok. Terus saat belum berbuat ngomong mikir sih ngomong ini bener kok. Dan aku dia ngomong kita siapa tak kandangin bener orang. Nek gelem mikir ngono Mas cerita Bali sudah semua kehidupan tidak ada, konflik tidak ada. Karena tahu tempatnya kita. Seorang murid Senin guru enggak? Seorang murid ini Senin guru enggak? Banyak di Senin guru karena diberi petua. Kalau enggak mau Senin jangan sekolah. Ini contoh ini, ya kan? Ya, karena gurunya sudah tahu mengenyam dari masalah, tahu dari jangan nyemplung itu ada harinya, ada apa namanya, ada belingnya. Ternyata ikut belum ya jatuh. Sudah tahu kan guru-guru? Nah, mengapa dari diri tidak mau tahu? Itu contohnya. Ya, bisa terima? Belajar. Pertanyaan nomor sekali Pak BG, bisa dijelaskan bagaimana awal mula perkembangan agama Hindu di desa sekarang? Ini banyak tuntutan maksudnya. Kalau dijelaskan itu banyak. Sebelum kita kan diundai dengan Pak ya. Kita kan bakri ya. Ya dalam zaman dulu itu saya belum begini Mas, belum bisa berdiri bagus. Hindu itu sudah kita umur 2 umur mungkin 2 umur itu Hindu semuanya. 2 umur di umat manusia ini Hindu semuanya, aturan Hindu bukan Hindu, tapi aturan Hindu. Makanya Hindu di sekarang itu ada Hindu Jawa Wisnu ada, terus Hindu dan Buddha pada waktu sebelum tahun 70 atau 65 ya, itu Hindu dan Buddha Mas. Jadi kitabnya sama, tapi datang 2. Sebelum nama itu Hindu dan Buddha. Setelah itu kami kan lahir 68. Kalau menjadikan situ kan kami jadikan nggak boleh. Kemarin Musa sudah kami tanyakan, itu harusnya kesempatan ini dimulai dari mana itu sekarang. Kami tanyakan juga ini. Cerita dari orang tua nama itu sulit untuk berdiri. Artinya apa? Kita pembedahan. Pada waktu upacara sudah yang tidak ada kata-kata belum boleh. Ya, itu sekitar terjadi kami lawan sampai kami tidak boleh mengorek itu. Terserah sananya nanti. Jadi jelas 65 itu setelah 65 sampai 68 konkretnya 74 tuh ya bro. Hukum Hindu itu hukum 74. Kami baca 74 baru diberi hukum pemerintah Indonesia, bukan Hindu. Di kewenangan Kementerian Agama juga mengesahkan sebagai hukum Nusantara pernikahan, hukum adat ibadah, pelaksanaan waktu itu dijadikan disahkan, bahkan kepala desa sampai kepolisian bisa mengesahkan dari itu. Makanya kita ambil dari 65 tidak boleh, umur saya 68 kok 65 nanti salah. Kemarin saya tanyakan pada Pak Isam juga dimulai dari mana itu kita dijelaskan supaya nanti jawaban saya tidak melenceng dari pengusaha belum tahu kok menjawab. Ya betul kan? Nah, tuh. Tapi sejarah begitu, sejarahnya begitu. Kalau sampai pertanyaannya kan Mas dari mana kan bagaimana Hindu berjalannya dari awal. Memang dari Hindu itu awal dari Jawa itu bukan Hindu ya, tapi aturannya Hindu. Jadi orang kita datang ke sini ya ke tanah Jawa mempelajari jalan-jalan. Contoh saja kita pada waktu ke apa namanya ke petilasan itu leluhur yang telah meninggal, telah dicuci tapi tidak mau disempurnakan. Dia masih ngawali dengan kata-kata
serada. Serada itu dari miliknya siapa? Serada itu dari Hindu, serada itu kepercayaan. Tapi percaya, gitu. Serada itu dari Hindu. Nah, pada waktu kita merasa di Jawa itu nyadran, pada nyadran itu kata-kata asli, suatu kata-kata Islam. Bahwa kita menjadi luhur yang prasuci tidak mau pergi sempurna karena mengayomi anak turun yang masih kehidupannya berjalan ini. Dan yang kalau sekarang teman dan yang sekarang yang memiliki di mana di ini saya aturan gitu ditambah seperti itu. Akhirnya sampai tahun 2004 itu baru hukum disahkan bahwa itu mulai bisa berdiri masuk. Di buku ada hukumnya. Tahun 2004 baru disahkan hukum disahkan sampai pernikahan sampai pernikahan sampai anak sekolah sampai aturan lain dari pemerintah sudah dimulai itu disahkan. Untuk perkembangan Hindu tahun itu asli Hindu, sebenarnya Hindu, bukan orang Hindu tapi penganut Hindu. Bukan kami mengajak Hindu ya. Semua aturan di wilayah itu Hindu yang bukan apa yang mau Islam Kristen enggak, tapi aturan yang di aturan itu ada. Bukan agama Hindu, belum ada itu Hindu. Tapi Hindu dan Buddha, tapi Jawi Wisnu. Jawi Wisnu itu orang Jawa mengatakan kejayaan. Tapi hukumnya itu ternyata di buku dari Weda semua terserah gitu loh. Makanya kami mengatakan sekarang berani dimulai 74 karena belum lahir 68 saya. Nanti nggak biasa 68 saya salah. Gitu. Perkembangannya segitu. Terus perkembangan yang sampai sekarang, yang sekarang ini ya, sekarang mulai 80 surut boleh. Saya mengakui, boleh nggak? Saya mengakui pada waktu itu anak sekolah SMP masuk SMP bayar tahun berapa itu? Bayar SMP. Saya 68 kira-kira 87. Saya tidak bisa masuk lulusan saya SD mas karena pada waktu itu saya masuk SMP bayar nggak bisa nggak mampu katanya. Karena orang tua memang kurang saya. Saya belajar sendiri dari buku bukan dari sekolah. Itu agama ini banyak dari buku sendiri karena kami dari sekolah sangat minim sekali karena SD sudah menikah. Setelah tahun berapa itu SMP baru digratiskan tahun berapa itu. Perkembangan dari dulu kami jawab untuk 89 itu ya menurut agama itu karena goncangan dari pihak lain atau goncangan yang kurang mampu dalam kehidupan. Ada ajakan kalau mau begini bisa masuk SMP, kalau begini bisa di apa namanya dikasih goncangan. Jadi saya tahu itu karena kebetulan saya sudah paham, sudah mengikuti jejak-jejak orang tua kita untuk menjalani kehidupan agama ini. Setelah tahun berapa ini kami berdiri dengan Burus ini dan juga seumur itu Burus ini adik saya, kepala kakak saya ini. Seumur itu baru kita berani menanyakan kekurangan itu apa di dalam mata pemerintah atau hukum yang ada. Padahal hukum ini sudah kami sampaikan, hukum ini sudah kami taati. Nah, ternyata itu hanya manusianya saja katanya. Jawabnya bukan hukumnya tapi manusianya yang semacam itu. Berani betul mas, kalau udah berani tidak bisa zaman itu. Contoh kami kalau mungkin adik-adik ini kalau SD Pak Desa kita tangan dan surat mungkin tidak 2 kali sudah disiapkan ya sekarang sudah kan? Nah tahun dulu sudah dengar enggak? Seumur saya tidak bisa cari apa namanya sipil begitu ke kecamatan 3 kali 4 kali belum ketemu laporan itu. Betul ini bukan apa mengatakan tidak betul itu.
Itu perjalanan dulu sampai 34, perkembangannya setelah 80, 85. Ini mungkin 93, 90. Kami berani penakalan 93, baru mengenyam apa itu kira-kira bukan akibat, tapi kita terus mengkaji, membelajar agama itu bahwa hukum itu truk di Indonesia ada semuanya. Kami berani berkata itu boleh tanya apa, boleh hukum pemerintahan hidup ditanyakan boleh. Bukunya ada. Nanti kalau kami tidak bisa menjawab konkret, kami siap mencarikan bukunya. Bukunya namanya Manawadana Sastra dan penjelasannya Niti Sastra. Niti itu gede, sastra itu halus penjelasannya. Gitu. Niti itu sepuh banget, sastra itu wis halus banget penjelasannya. Itu hukumnya di Indonesia ada. Sampai waris niku wonten Mas. Nah, hukum waris sampai takon dulurmu pira warise piye padha ora kula jawab saged niku. Kok duwe anak dulur sampean loro sing tok duwe anake mbok kowe Pakmu kula saged jawab, tapi niku bermasalah. Saya jawab langsung iki. Pantun yo, karena kula pun nyantun kula sosialisasi, ternyata betul Hindu itu dipakai pemerintahan ke Indonesia. Terus lanjut. Perkembangan 93 mungkin yang sangat pesat karena sudah tahu hukum-hukum pemerintahan maupun di agama yang masih di sini. Karena tadi dijelaskan bahwasanya sebenarnya SD1 namun ada beberapa dewa dan untuk menghormati para dewa itu kan ada peribadatan ya. Nah itu apakah ada perbedaan setiap peribadatan kepada dewa masing-masing? Kayak kalau ke Dewa Wisnu itu bagaimana, ke Brahma itu bagaimana? Oh ya. Ya, betul sekali. Kalau Brahma itu tidak ada perbedaan, dan sama. Kalau Wisnu yang menonjol, ya, yang menonjol Wisnu itu harus persembahan yang sangat banyak karena Wisnu lambang dari kehidupan yang ada ini. Contoh kehidupan ini ingin makmur, ingin subur kan, itu harus ada persembahan. Yang menunjukkan pekerjaan itu hanya itu, tapi semua pemiliknya itu lah kelebihan dari orang saja, bukan agama atau pendetanya enggak. Dalam penyampaian juga banyak akan mencegah. Setelah dapatkan disiapkan semua kehidupan silahkan dari manusia dan Dewa Wisnu untuk memelihara ini. Ya sebutan Dewa Wisnu itu, ya memang kalau Wisnu pendetanya Wisnu itu bagus sekali. Malah bajunya bagus sekali, tidak sama dengan Brahma dan Siwa pendetanya itu. Pendetanya juga ada yang beli Wisnu ada, Brahma juga ada yang Siwa juga ada. Kalau sekarang ada pakaian, betul-betul pasrah diri pada kehidupan yang nyata ini. Kalau saya salah saya dukung, kalau saya benar dengan salah itu Siwa, itu masalahnya. Tapi yang membedakan bukan manusianya. Ditetapkan upacara itu kalau memang Dewa Wisnu itu menonjol untuk lebih kalau menyembah yang 1, 2 itu ditambah karena wujud bakti manusia pada kehidupan yang nyata ini supaya kemakmuran Dewa Wisnu itu berlangsung. Yang membedakan itu aja. Lalu pertanyaan selanjutnya ya. Untuk aliran-aliran yang ada di dalam agama Hindu itu apa saja? Saya tidak menghafal, minta maaf, saya tidak menghafal karena Hindu itu banyak aliran yang artinya aliran itu begini. Hindu itu ada Weda dan Weda. Siapa yang penonton dari aliran boleh mengikuti, boleh ikut. Tapi jalan itu tidak boleh dimasuki oleh Hindu. Maksudnya tidak boleh Hindu diarahkan ke situ. Bisa terima ya? Maksudnya ya, boleh mengatakan kami aliran ini. Boleh, tapi Hindu sendiri tidak boleh diarahkan ke sana. Malah dianya dikonkretkan dalam masuk Hindu. Jadi Hindu itu ada aliran semacam itu ya. Contohnya aliran Siwa. Aliran Siwa itu hanya manusia tok. Mohon maaf ya. Kalau kita kehidupan nyata, kalau kita merasakan Siwa tidak kemudian hanya pada kehidupan dan melepaskan kehidupan. Dikasih monggo dan dikasih terserah karena aliran Siwa itu yang mengatakan saya ada begitu. Tapi Hindu tidak begitu. Hindu juga merasakan bakti pada warga
bakti pada anak, bakti pada orang lain. Nanti contoh kita bakti pada pemerintahan. Dan kalau kita tidak bekerja, tidak punya sasana untuk melaksanakan bakti, apa bisa sempurna untuk kehidupan ini? Ya, itu. Jadi aliran tidak boleh ikut, tapi hidupnya tidak boleh ikut ke aliran. Terbalik ini. Aliran itu tidak boleh gini. Yang hidupnya tidak boleh. Apa saya sudah orang ya, saya pilih untuk menjadi mampu ya. Terus saya mengandalkan dari mampu aja. Artinya saya hanya muja saja, hanya siwa saja. Terus apakah anak kita bisa jauh? Anak kita bisa sukses atau bisa lebih baik? Apakah semua ada orang sakit bisa minum, bisa bakti? Terus kalau ada orang yang butuh bantuan, apa saya bisa bantu? Contoh yang paling nyata itu, Mbak, ya contoh yang paling nyata itu. Jadi kalau aliran itu hanya satu saja yang dipokokkan, tidak melibatkan semuanya. Bahwa hidup itu tidak begitu. Hidup itu bakti, karya dan bakti. Bukan dari baktinya saja. Ya, jelas ini ya. Jadi kalau memang aliran itu banyak aliran, alam siwu, aliran dari yang baru-baru ini dari kejawen. Loh, memang itu boleh, kejawen itu termasuk di dalam Hindu, tapi hanya berdasarkan satu saja. Dan kami itu mantra aliran siwa, contoh sama Persia, mantra memuja terus tok. Ya terus anak itu mana mau? Nah ini perlu penjelasan, walaupun bukan orang Hindu tapi perlu juga itu. Kami tidak perlu itu. Nah, kami menghubung sekali karena hidup karya dan bakti. Artinya yo nyambut gawe tapi dasarnya bakti. Contoh lah ya, kalau kita kerja nggak boleh melakukan hasil itu. Kalau kerjakan ini, bayarnya berapa? Tidak boleh. Itu namanya bukan karya dan bakti. Bakti dan karya bukan. Itu sudah mengharapkan upah lalu kalau orang Jawa tidak berkah, tidak boleh itu. Tapi kalau kerja kerja dulu, baru kita dikasih honorer itu dengan keikhlasan dan niat, itu berkah. Jangan terbalik, belum kerja udah balik, tidak boleh. Ini itu diajarkan hidup karena etika dalam kehidupan seorang disuruh itu menunggu dari yang ya, kamu jelaskan ini. Aliran dan aliran. Simbolis ya. Swastika identik dengan kita dapat mengenal ini agama Hindu itu bagaimana? Oh, simbol yang kemudian itu swastika, simbol kehidupan nyata. Terus simbol aksara Jawa Negari Omkara. Ini mohon maaf, pada waktu kemarin saya tahu berapa tahun ada Omkara itu diinjek-injek orang. Diri ini orang lain padahal bukan warga kami yang ngirim. Loh, itu apa namanya? Kata-kata suci kok diinjek-injek. Bahkan pernah tadi pakai sandal. Tapi ini bukan agama Hindu, yang tahu bukan agama Hindu. Loh, ini aksara suci ini orang Hindu kok dicek-cek pakai sandal dengan ini kok enggak, yang punya kok enggak terima, bukan enggak terima, memang ditanya belum tahu. Ya, memang jangan tuh seolah-olah dia kan sudah tahu, dikasih tahu, mau tidak apa-apa, kalau enggak mau ya berdepan. Mbak, akhirnya yang tahu kampung Inggris yang tahu. Ya kan? Kampung Inggris yang tahu itu bukan agama Hindu, tapi orang itu tahu. Loh, ini aksara dari agama Hindu kok dipakai sandal. Kata kamu biasa di sandal. Apakah ada mana orang yang bilang akan begitu? Bang Dusuri, do ini tidak tahu, memang disengaja kekandangan itu aja. Kalau tidak sengaja, tidak tahu, memang tidak sengaja, ya tidak apa-apa, tidak tahu. Kami mohon kalau memang tidak sengaja ini jangan dipakai di sini. Boleh dipakai, malah boleh, tapi jangan dipakai sandal. Contoh gitu, ya. Identik dari agama Hindu simbol nyata swastika. Swastika bentuknya nanan.
kehidupan harus kita tanamkan. Kehidupan pasti hidupnya. Kalau sudah pilih kembali. Itu identik dalam agama Hindu. Upacara apapun kalau merebut mesti pada diri. Kalau kehidupan itu pasti itu. Kalau tidak percaya, kamu nanti pulang cur sanyu, Mbak. Muternya belum ada tapi ini di KPK. Ini juga termasuk simbol ya? Mana? Kain polet. Bukan, kain itu simbolis dari warna pada waktu itu upacara barong. Artinya barong begini. Dari baju polet ini misalnya tujuh. Pada tertentu artinya upacara yang mengambil kekuatan yang besar itu namanya polet. Bukan identik gitu. Ini baju namanya. Ini baju. Kain ini memang ada Mbak. Khusus dari bangsa itu diputuskan. Contoh kami merayakan ini kan kita sudah menunjukkan bahwa kita dari orang untuk mengembangkan. Jadi identik pada kalau seperti itu tidak enak lebih harus ini enggak. Identik pada waktu melaksanakan tugas-tugasnya. Contohnya pecalang pakainya seperti hitam-hitam gitu. Londengnya hitam-hitam, londeng tapi hitam-hitam, dia pecalang. Itu identiknya betanggal dan khusus maju itu menunjukkan tugasnya orang itu maju. Tapi kalau simbolis dari agama itu swastika dan Omkara Abdul Suci Dewa Nagari. Ya kalau Dewa Nagari itu kata mangka dari turunan Dewa, dari sebutan Dewa. Ini kok dipakai kaki gitu. Yang lainnya betul. Orang itu malah tidak tahu sudah karena ditanyakan ini tidak tahu atau memang tidak sengaja. Kalau tidak sengaja tolong ini diangkat kembali, ditarik kembali, jangan disebarkan. Ini kurang pas, bukan tidak salah. Kalau salah kurang pas juga. Itu supaya tidak blank nantinya. Yang pakai yang tidak tahu, yang membuat juga tidak tahu, ternyata ini mau bagus, ternyata menyimpan dari masalah. Ya, yang lain lanjut. Perbedaan agama Hindu Pak, kalau di Indonesia terdapat banyak penyebaran agama Hindu di beberapa wilayah. Nah, untuk yang terkenal kan di Bali, dan untuk perbedaan, apakah ada perbedaan yang antara ajaran dari Hindu Bali dan di sekarang? Ya, terima kasih. Kalau perbedaan sebenarnya enggak, hanya kemampuan dan ketingkatan saja. Contoh, Mbak nanti adik Mbak atau Mbak sendiri. Ya, kami mampu memuja dewa semacam ini hanya melakukan beberapa ini. Terus di belakangnya teman-teman tuh punya apa ya, kelebihan yang banyak. Buahnya dibesarkan, nantinya dibesarkan, akhirnya begitu. Bali dan Jawa pokoknya sama. Cuma di sana mengajukan dari takdirnya. Itu keindahan. Betul keindahan, betul. Semua dikira berapa pun berjalan pun kita akan melakukan takdir. Itu di sana. Di sini mohon maaf, bukan saya meremehkan dari Jawa, tapi kemampuan kita ini segi materinya belum kesadaran tinggi lah untuk melaksanakan takdir. Kalau kami nanti sore ada canang semua, ada canang semua di Madura. Pada begitu tempat-tempat yang disucikan roh suci diatur bakti dan sama. Ini semua nanti sore ada. Kalau yang kliwonnya ini datanya besok masih tempatnya masih umumnya masih, tapi kalau nanti sore makanya kan nanti ya enggak ya nah, dan boleh pakai yang sama, cuma ketingkatan kemampuan orangnya yang belum mampu ke sana. Tapi kami berjanji untuk kehidupan lebih baik untuk ikut ke sana, bukan berbeda itu. Bisa nggak ya? Bisa. Tapi tidak boleh menipu. Bali ada yang menipu loh. Bantunya gede tapi separuh. Yang disundi itu. Dan saya banyak itu tuh.
Saya banyak ikut yang diangkat tuh besar-besar itu separuh, hanya tampak depan. Kalau bakti tidak boleh. Harus Hitungannya kalau satu semuanya banyak, kalau tiga semuanya tidak boleh, setengah tidak boleh. Tidak boleh, hitungannya ada satu lah, dua, tiga, ada hitungannya. Kalau kami jawab bisa tegas, Hindu dan balik dan campur Hindu dan Hindu. Memang ada hitungan yang paling mudah Hindu di Indonesia, Mbak. Terusnya Bali dan di Jawa. Hindu, Siwa, si janda kalau miskin. Sekarang ini ketepatan yang kesini itu Wisnu. Ini belajar juga. Nanti ini pakaiannya pun megah. Tadi sudah jelaskan dong, Wisnu menunjukkan itu. Keadaan yang berada di alam ini kami tunjukkan Wisnu itu. Bukan perbedaan, tapi peningkatannya belum. Ya, bukan perbedaan ya. Nanti pertanyaan ada perbedaan, tidak ada beda, sama. menurut kemampuan Masing-masing betul. Awal dari Gani Bakti itu kalah sama tuh Mbak, makhluk bawah. Ya, makhluk bawaan kalah, kita kalah, terus manusia sama-sama. Contoh ini tidak punya jajan, jadi ini manusia ini bakti pada manusia, terus Tuhan bikin canang dan apa? Kalau di Indonesia, ya apa namanya? Daksi. Kalau boleh mengorek daksinya itu hasilnya apa? Jadi biji-bijian yang semua ada dibuatkan di sini. Bahwa kehidupan ini tanpa ini saya tidak bisa. Tidak ada kami. Saya tidak memiliki kami jauh. Tak memiliki dapat ini berikan kita nomor. Ya, itu manfaatnya. Selanjutnya banyak, tapi ini pokoknya itu. Sing jelas tak jawab. Lalu jangan dua patron beda ya sama, cuma peningkatannya jangan juga. Ya peningkatan yang belum jangan. Jangan dengan boleh dikatakan kok lihat sana dibutuh ini tanyakan loh kok banyak ini kok gak enak banget apa ini enak apa ini umpalan ekonomi ini enak apa ini kalau boleh mikir ya kan yang sebelah aja. Ya belajarnya gitu lah contoh yang benar. Karena yang sebelah itu hanya beberapa ribu, berapa ratus, dan sana juta. Nah, hanya peningkatan saja sama dengan Wisnu dan Siwa. Kalau Siwa hanya mengangkat dan memuja, kalau ini menunjukkan bahwa kehidupan itu ada ini loh bentuknya. Nah, ya jelas. Ya boleh bebas ini. Tentang desa sekarang ini kan banyak macam-macam agama. Apakah ada konflik antara agama? Terus bagaimana sikap dari bapaknya sendiri atau dari agama Hindu menanggapi konfliknya? Kalau selama ini sebesarnya itu tidak ada konflik karena ya ketepatan kepala desanya mengambil saya setahu saya ini sudah paham dari Bhinneka itu. Kita hidup itu hanya kita hidup tidak bisa sendiri katanya. Walaupun golongan apa, golongan ada itu kita kan akan sendiri. Contoh ngangkat paling contoh orang Jawa kan satu itu. Yang paling enak pengen terlingkungan dan gugur apa tonggo. Nek dia pengen penang tonggo lagi. Dan itu tonggolnya siapa itu? Pokoknya mungkin belum gitu kan? Loh itu jangan buktiin Mbak. Ya, jangan buktiin. Aku ngajak sampean pun belum satu titik itu. Kehidupan kita. Jadi pengen kerjaan wajib ditulungi ya betul. Itu simbolis nyata dengan. Mungkin pulau ngomong ya. Nyatain dengan. Nek jenenge mau kerjaan ditulungi apa ora? Ditulungi diupi to. Ya kuwi lho jane. Pokoknya simbolis. Dan kita harus nanggung itu apa? Ya, yang selama ini ketepatan umur saya masih 5 ya paling sedikit 56 52. Ini pengurusnya masih muda-muda, muda karena baru itu kita menikah. Baru bisa memperlihatkan pada segala efek dari sekarang. Ternyata kepala desanya mendukung semuanya, mendukung.
Bapak seperti jadi ini nyadran sekali malah itu desa nih karena itu pada waktu nyepi loh sekarang gak penampung untuk desanya loh Pak Lurah saya lah kok ibu yang bener ngubung wis dua kok wis ngawe bola wis dijogo Pak Geri desane ya malah muni ngono lha kuwi contoh-contohnya sebenarnya itu miliknya desa ibu ada ibu sendiri padahal tuh kata ini tuh memang selain lingkungan alam ini rumahnya sendiri harus dikasih apa namanya coba karena alam tidak mengganggu kita dan alam kalau mengganggu kita kita belajar yang paling mudah ada kehidupan nyata di sekarang itu pemerintahnya sembrono pertama itu yang kedua dari organisasi lain sudah sering bertemu jadi diundang dari kepala desa maupun di balai desa itu sudah bertemu malahan kemarin doa bersama itu pada waktu itu forum beragama mengumpulkan dari warga ternyata doa bersama di balai desa dia menyampaikan bisa berusaha ini saya berusaha itu sampai ternyata itu ya kunci dari itu kunci dari bukan kunci dari lain kunci dari itu kita ada catur guru jadi semua harus dilandasi dengan bakti semua dilandasi dengan penuh keikhlasan artinya kita melaksanakan itu dengan kalau kita bakti mengamal kedua debat dengan orang lain itu dasarnya itu terus mengapa sampai nggak pernah memikirkan orang lain seperti nggak sepaham maksudnya nggak ada bisa tahu semua urusan hidup baik tapi kalau memang itu juga ada ajaran jadi jatuh dulu itu bakti pada pemerintah regulasi dulu pada yang Tuhan yang Maha Esa yang itu jadi ada 4 guru yang harus dibaktikan dan dengan dasar-dasar itu kita tidak pernah permasalahan berpikir pun seperti yang lain kenapa sampai damai untuk di sana ya di sana di sini ya boleh ditanyakan secara umum apakah ibu di sini bicaranya ikut semuanya atau siapa boleh tanya enggak masih berapa masih terakhir Pak ini pesan-pesan kagem rencang-rencang ini bagaimana agar terciptanya kerukunan sampai takut ini karena pentingnya adalah berjanji di sini kalau ibu sadar saatnya akan menyiapkan baik kita bukan dari agama dan dari itu enggak saatnya akan bersama dengan kehidupan jadi itu mau mbak dia upacara musik orang rasa menjaluk kudu-kudukan piye enggak berjanji akan diri saya akan dijadikan disatukan damai pun semuanya dari lingkup sekolah anda janji kalau sekolah anda alumni dari angkatan dirinya kudu rukun bisa ibu itu kan bergandengan nah baru saat kita kalau sudah ada ketujuan satu mengapa dari itu yang paling penting kita mengikuti bakti itu baktilah hanya bakti bukan hanya sembahyang doa itu dituntut sebenarnya tapi sembahyang itu banyak cara banyak apa jadinya banyak kriteria yang dilaksanakan bukan sembahyang bakti. Jadi sembahyang itu betul-betul arti yang bersenang yang itu sembahyang. Saya kadang-kadang ya semak marah juga dalam pribadi saya memuja untuk memuja tapi ternyata marahannya masih ujek. Ini gimana untuk ujeknya? Gimana untuk sembahyang bisa? Tidak bisa. Makanya kita kalau mau saran-saran dari ini kita harus kita sendiri. Kita ikut apa?
dalam kehidupan lain. Kehidupan lain bukan pribadi kita, bukan kita. Jadi bersama kita itu dulu. Terciptalah perjalanan kita bersama. Itu yang jadi tidak perlu belajar memutar-mutar, ternyata masih ada pemikiran yang kurang mungkin adalah temannya selain golongannya itu. Dan buat kita masih kurang tenang, kurang bebas. Mungkin punya ada penambahan seperti berkata seorang anak di situ. Ya, terima kasih. Masih videonya. Sebelumnya saya mengamalkan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan bersama saya Bu Rosmiza. Kalau di sini itu sebagai bendahara, tapi kalau di organisasi keagamaan kabupaten saya ketua Wiati Kabupaten Kediri. Terus pekerjaan saya sebagai kepala sekolah SDN Payaman Kecamatan Pelemahan. Itu di Kecamatan Pelemahan hanya saya saja yang Hindu itu kembali. Jadi ya saya bisa bergaul dengan semua agama yang bersama-sama dengan saya, juga tidak akan terjadi apa-apa. Jadi hanya menambahkan tadi yang yang diajarkan Pak Mangku tadi tentang jiwa. Kenapa kok di Hindu banyak jiwa? Saya hanya sekedar menambahkan memang di ajaran Hindu itu banyak jiwa, dewa Brahma, dewa Widi, dewa Surya, banyak sekali dewa. Itu memang dewa itu adalah sinar-sinar Tuhan. Kenapa kok sebutannya banyak? Itu karena kebijaksanaan Tuhan. Jadi kita bisa menyebut nama dewa-dewa itu dengan banyak nama itu karena Tuhan itu maha bijaksana. Jadi di dalam ajaran Hindu bisa ada sloka yang menyebutkan Ekam Sat Wiprah Bahuda Wadati. Itu sebenarnya Tuhan hanya satu. Terus hanya para bijaksana atau orang-orang yang bijaksana yang bisa menyebut Tuhan dengan nama punya ataupun dewa-dewa yang menguasai angin. Ada dewa angin, ada dewa surya, dewa candra yang menguasai rembulan, dewa yang menciptakan hati seperti yang Bang tanyakan tadi. Jadi sebutan banyak dewa itu karena apa? Tugas, karena fungsinya masing-masing. Jadi dengan nama ini itu banyak. Jadi karena nenggone pegawai tupok sih. Nah, seperti saya, nama saya aslinya Bindul, tapi kok neng salah ya disebut petani. Aslinya Pandra. Terus nanti kalau kita di sekolah ya namanya kepala sekolah. Jadi sebutan banyak nama itu aslinya satu Tuhan. Ya, tadi bisa dibicara seperti itu. Terus kemudian Sang Hyang Widi. Iya, memang Sang Hyang Widi itu juga hanya satu. Dalam ajaran Sloka disebutkan Ekam Ewa Adwibiyam Brahman, itu hanya satu Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu dua. Hanya karena pekerjaan atau hanya karena fungsinya yang banyak, tugasnya yang banyak itu bisa disebut pas apa jenenge menguasai angin ya dewa angin, menguasai yang apa sejarah sudah kemarin sudah disepakati. Memang kita kalau ditanyakan tentang sejarah kita bisanya cerita ya semenjak saya lahir. Jadi nggak berani sing zamannya aku rong enek kok cerita kayak jangan-jangan memang perkembangannya gitu. Nek dulu katanya itu boleh Mbah Demang, sejarah Mbah Demang itu kayak apa saya ya nggak belum tahu. Memang kondang semenjak perjuangan saya ya mula-mula itu saya tahu purane maune gede iki cilik. Terus karena semakin berkembang membuat apa pura yang kecil di depan situ. Kemudian ya memang karena kehendak Tuhan kok ada
kekompakan umat, kesadaran umat yang sangat tinggi, yang akhirnya jauhan tanah bisa buat sampai berjalan sampai ini. Itu karena ya memang satu yang dikatakan Pak Mahfud benar, kesadaran diri. Jadi nek agama itu kalau nggak didasarkan pada kesadaran pada diri sendiri dulu sulit. Jadi kalau memang sudah kita bisa sadar diri, menyadarkan dirinya sendiri, kemudian ke orang lain, kita akan bisa berjalan baik. Artinya bisa tercipta kegiatan kita itu nggak ada konflik, nggak ada permusuhan, walaupun ada lima agama yang nggak ada, hanya budaya. Yang Katolik juga ada, tapi di sini cukup sangat bersatu. Jadi kita itu kalau hari raya Katolik juga diundang, ada ulang tahunnya Katolik itu memperingati hari ulang tahunnya gereja. Jadi memang saling. Terus yang dari desa itu juga perangkat desa juga sudah majemuk, semuanya juga sudah ada, dari yang perangkat Kristen, Katolik, Hindu ada. Akhirnya apa? Kebersamaan juga tumbuh di situ. Waktu ke peringatan HUT kemerdekaan itu juga untuk acara pentas seni juga. Jadi semua agama ditampung itu jika semuanya bisa berjalan terus. Itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf nanti apabila kurang, adik-adik kurang pas atau kurang berkenan, yang kami sampaikan. Ada penampilan, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Baik, cukup sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pemangku dan juga Ibu Rus yang sudah memberikan kami kesempatan untuk berkunjung di pura ini dan juga memberikan wawasan yang cukup luas untuk kami semua. Sekian dari kami dan terima kasih untuk teman-teman yang menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know